Oh yeah. I forgive dirimu those who are in need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Rumah Bercerita. Bagaimana kabar sahabat semuanya? Semoga sehat selalu. Oke, kita akan lanjutkan cerita kita tentang parenting yang berjudul Trik Khusus Menangani Anak-anak yang Sensitif. Sebelumnya, pastikan subscribe channel ini agar teman-teman semuanya mendapatkan informasi. Oke, yang pertama apa sih bagaimana ya trik khusus menangani anak yang sensitif? Menghadapi anak yang sensitif memang menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Hanya sedikit saja kita menaikkan alis, maka ia akan langsung menangis. Jadi sedikit saja kita menaikkan alis, maka ia akan langsung menangis. Anak sensitif biasanya tidak hanya sensitif secara emosional, namun seluruh inderanya pun demikian. Suara berisik, sinar lampu yang terang, dan tekstur benda tertentu bisa membuat mereka tidak nyaman. Anak sensitif juga kadang menjadi seorang pemalu. Mereka sering ragu-ragu mencoba hal baru dan sering kesulitan mengatasi rasa frustasi. Terlebih bila teman-temannya sudah menjuluki sebagai anak cengeng atau si pemarah. Nah, jadi untuk mendisiplinkan anak tipe ini memang perlu trik-trik tertentu dan juga kesabaran. Nah, ini kata kuncinya ya, kunci ke terakhir, tapi memang itu kuncinya, kesabaran. Yang berikutnya, apa sih trik khususnya? Yang pertama tentunya terimalah keistimewaan anak-anak kita. Karena setiap anak punya karakter masing-masing yang memang harus kita hargai, harus kita sadari, dan kita harus terima. Setiap kita tentu ingin diterima sebagai apa adanya kita. Kita tidak akan pernah suka untuk mengubah kepribadian atau karakter kita seperti orang lain inginkan. Begitu juga dengan anak sensitif. Daripada berusaha mengubah sifatnya, menyebutnya si pemalu atau malah si penakut, akan lebih baik bila melihat kepekaan anak sebagai kekuatannya atau anugerah. Jadi daripada berusaha mengubah sifatnya atau menyebutnya si pemalu atau malah si penakut, maka lebih baik kita melihat kepekaan anak tersebut sebagai kekuatan atau anugerah. Sensitivitas adalah ciri khas seniman, kreator, inovator, dan anak-anak yang berbakat dalam banyak hal. Nah ini jadi di yang pertama itu sangat mungkin sensitivitas itu adalah bagian dari calon anak-anak kita itu memiliki bakat kreator, inovator gitu, serta berbagai hal dari bakat yang dimilikinya. Yang kedua adalah bersahabatlah dengan anak. Anak yang sensitif merespon jauh lebih baik ketika diminta melakukan sesuatu dengan cara yang bersahabat daripada menerapkan disiplin yang keras. Disiplin yang keras bagi anak sensitif dapat berefek negatif seperti ledakan emosi yang tak terkendali. Pelajari pemicu emosinya, misal dia tidak suka dengan keramaian, teriakan, serta emosi lainnya, dan juga ajarkan cara mengatasinya seperti cara menarik napas, minum air, serta kegiatan lainnya yang mampu mengatasi emosi itu sendiri ya. Yang berikutnya adalah gunakan kata yang lebih positif, artinya sampaikan hal-hal yang baik. Dia mudah sedih bila melakukan sesuatu yang salah atau disalahkan. Jadi daripada mengatakan adik tidak boleh makan es krim kalau enggak habisin makanan, lebih baik katakan setelah adik habiskan makan, adik bisa makan es krim ya. Jadi lebih enak didengar oleh anaknya gitu ya. Jadi gunakan kata yang positif. Selanjutnya, fokus pada kelebihan anak. Anak sensitif sebenarnya adalah pribadi yang sangat berbakat. Latih diri Anda untuk melihat kekuatan anak Anda terlebih dahulu. Misalnya kreativitasnya, empatinya, kecerdasan yang tajam, serta kelebihan lainnya. Ini penting karena bisa membantu orang tua menerima sisi lain anaknya.
Sisi lain itu berupa emosional, mudah menangis, suka menyendiri, pilih-pilih, atau pemalu, bahkan sisi lain yang lainnya gitu ya. Nah, maka fokuslah kelebihan, apalagi ya kita sebagai seorang anak atau sebagai orang dewasa pun sama. Ketika kita memiliki kelebihan, ya itulah yang ingin dikuatkan daripada kekurangannya tentunya ya. Oke, yang berikutnya adalah ajari dia untuk mengekspresikan perasaannya. Ajarkan cara mengekspresikan perasaannya secara verbal, seperti aku takut, aku marah, aku bingung. Jadi dia diharapkan untuk berkata dengan tentang apa yang dia rasakan, berkata tentang apa yang muncul di emosionalnya. Dia juga perlu belajar cara yang tepat untuk mengatasi perasaannya tersebut. Akan ada sebuah perbedaan besar bila anak tahu cara memecahkan masalahnya sendiri. Dia tidak hanya akan lebih mandiri dan percaya diri karena mampu mengatasi perasaannya yang mudah sekali merasa tidak nyaman. Jadi dia tidak hanya akan lebih mandiri dan percaya diri karena tentunya dia akan lebih tangguh. Dia akan lebih bisa mengatakan apa yang dia rasakan dari emosi yang dia miliki ya. Jadi ya sampaikan saja. Nah, kalau kamu marah, kalau kamu takut, katakan, speak up kalau zaman sekarang bahasanya. Jangan takut, jangan malu untuk mengatakan apa yang engkau rasakan. Selanjutnya adalah sediakan waktu untuk istirahat. Kepekaannya terhadap suara misalnya, atau cahaya, atau situasi yang ramai, itu bisa membuatnya sangat lelah. Hindari memberikan dia jadwal aktivitas yang berlebihan. Sediakan tempat untuk menenangkan diri dengan aktivitas yang lebih sunyi seperti mewarnai, mendengarkan musik yang lebih lembut, membaca buku, dan beritahu dia untuk melakukannya saat dia merasa lelah. Jadi memang waktu ini sangat dibutuhkan untuk putra-putri kita karena mereka tentunya memiliki jadwal kesibukan, kegiatan yang bisa membuatnya lelah. Sehingga sediakan waktu untuk istirahat ya. Misalnya dengan mendengarkan musik yang lembut, berikan waktu untuk mewarnai, membaca buku, dan beritahu dia untuk melakukannya saat dia merasa lelah. Jadi dia butuh ketenangan dan ini perlu disampaikan. Ketika dia merasa lelah, sampaikan. Yang berikutnya adalah konsisten. Ini yang memang lumayan berat, lumayan sulit, dan perlu proses panjang. Terkadang kita ingin mengendurkan aturan yang telah kita buat supaya dia tidak ngambek. Sering membuat perkecualian dan kelonggaran tidak akan bermanfaat untuk kebaikan masa depannya. Ingat, aturan dunia tidak akan pernah mengalah untuknya. Jadi, tetapkan batasan dan terus konsisten menerapkannya. Jadi, sampaikan bahwa dunia tidak akan pernah mengalah untuknya. Wah, sampai segitunya kan? Karena memang perlu konsisten yang harus dijaga, konsistensi yang harus dijaga. Selanjutnya, terakhir tentunya hargai usahanya. Nah, ini tentunya setiap orang sangat ingin diapresiasi, setiap orang sangat ingin dihargai. Maka hargai usahanya, hargai apa yang telah dia lakukan meski mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya katakanlah, ibu suka saat adik tidak lupa membereskan mainan, meskipun mungkin masih ada beberapa mainan yang berantakan. Ingatlah bahwa anak sensitif mudah sedih jika tidak mencapai yang dia inginkan. Bila anak merasa demikian, katakanlah, kamu bisa coba lagi besok kan? Nah gitu ya. Jadi hargai apa yang telah dia lakukan dan tentunya ingatkan ketika ada yang belum sesuai dengan kita harapkan. Terima kasih. Demikian informasi trik khusus menangani anak yang sensitif. Semoga bermanfaat dan pastikan like, share, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.